Ketika kita kurang tidur, teman-teman, tubuh kita akan mengeluarkan hormon stres yang bernama hormon kortisol. Dan hormon kortisol itu akan mengeluarkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Di video kali ini, saya mau ngebahas tentang gangguan tidur, atau bisa kita bilang adalah insomnia. Karena banyak nih yang memiliki gangguan yang sama ya, memiliki gangguan insomnia, gangguan tidur. Mungkin kalian juga memiliki keluhan yang sama, atau bahkan saya juga. Saya juga memiliki gangguan tidur sebelumnya. Ya, saya memiliki insomnia, waktu tidur saya sangat kurang, dan saya baru bisa ngantuk itu sekitar jam 2, bahkan sampai setengah 3 saya baru bisa ngantuk. Akhirnya produktivitas saya terganggu, konsentrasi saya di saat saya kerja di siang harinya pun terganggu, akhirnya banyak dampak yang tidak positifnya yang saya rasakan karena saya kekurangan tidur itu. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang apa sih dampak atau bahayanya ketika kita kekurangan tidur dan gimana cara mengatasinya supaya kita bisa kembali tidur secara sehat, tidur cukup, tidak kekurangan tidur sehingga siangnya kita bisa beraktivitas dengan lancar. Tips dalam video kali ini akan sangat membantu untuk kalian yang ingin meningkatkan kualitas kesehatan kalian untuk menunjang aktivitas kalian di siang harinya. So, pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. Dan sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan dukung terus channel ini supaya menjadi channel edukasi kesehatan favorit masyarakat Indonesia. Dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Let's go! Banyak dari kita yang meremehkan waktu tidur, dan banyak juga yang akhirnya malah memiliki gangguan tidur seperti insomnia. Misalnya nih, kalian sedang dikejar sama deadline pekerjaan, atau mungkin kalian sekolah atau kuliah yang besoknya adalah ujian, yang kemudian kalian membutuhkan waktu ekstra, dan apalagi yang dikorbankan gitu selain ya waktu tidur. Waktu tidur adalah waktu yang paling sering dikorbankan untuk diambil, sehingga waktu tidur kita berkurang dan akhirnya siklus tidur kita tidak beraturan dan akan memicu untuk kita memiliki gangguan tidur. Berdasarkan data dari qresearch.com menyatakan bahwa di Indonesia ada 28 juta orang menderita insomnia. 28 juta adalah 10% dari total populasi Indonesia. Artinya 10% populasi Indonesia menderita insomnia. It means dari 10 orang ada 1 orang yang menderita insomnia. Itu banyak banget sih. Apakah kamu salah satunya? Normalnya tubuh kita itu harus beristirahat dalam sehari itu minimal 6-7 jam dalam sehari. Karena semua sel-sel tubuh kita itu harus diistirahatkan. Ada masa-masanya. Jadi kalau waktu untuk sel beristirahat berkurang, otomatis tubuh kita tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Tapi faktanya ada banyak sekali orang yang kemudian tidurnya itu kurang dari 6 jam. Ada yang 4 jam, ada bahkan sampai 2 jam dalam satu malam. Itu kurang banget. Jadi apa sih dampaknya kepada tubuh kita ketika kita kekurangan tidur? Yang pertama adalah terjadi penuaan dini. Ketika kita kurang tidur, maka tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang bernama hormon kortisol yang bisa memecah kolagen. Kolagen adalah suatu protein yang menjaga supaya kulit kita itu tetap elastis dan halus. Makanya kalau kalian sering begadang teman-teman, kulit kalian itu tidak akan cerah. Ya, ada lingkaran hitam di bawah mata, kemudian ada kerutan-kerutan halus di wajah kalian, dan akan semakin cepat untuk menua. Jadi percuma juga kalau kalian pakai skincare tapi kalian sering begadang. Ibaratnya kalian ngipasin asap tapi apinya masih ada. Sia-sia kan? Dampak yang kedua adalah penurunan konsentrasi. Kemarin ada yang cerita sama saya, jadi dia 2 hari nggak tidur, kemudian pas paginya dia mau narik uang di ATM. Kemudian pas dia di sana, ternyata ATM-nya langsung terblokir karena 3 kali dia masukin PIN itu salah. Dia sampai nggak inget PIN ATM-nya tuh berapa gitu, sampai segitunya penurunan konsentrasinya. Maka itu yang akan terjadi kepada kalian ketika kalian bekerja, kemudian malamnya kalian kurang tidur, siang harinya kalian konsentrasinya akan terganggu. Dan ketika kalian bekerja pun, otomatis pekerjaan kalian tidak akan maksimal. Dampak yang ketiga adalah stres dan depresi. Karena hubungan antara kurang tidur dengan stres dan depresi itu sangat erat teman-teman. Karena ketika kita kurang tidur, akan terjadi emosi kita tuh tidak stabil, mood swing. Kurang tidur itu bisa menyebabkan stres dan depresi, dan stres dan depresi itu bisa juga menyebabkan kurang tidur. Jadi ini tuh kayak lingkaran teman-teman. Dampak yang keempat adalah penurunan sistem imun. Karena udah jelas banget teman-teman, ketika kalian kurang tidur, maka sistem imun kalian akan terganggu dan kalian akan lebih mudah terserang penyakit. Menurut penelitian, orang yang tidurnya kurang dari 7 jam itu lebih mudah terserang influenza ketimbang orang yang tidurnya 8 jam. Dan yang kelima, dan ini penting teman-teman, gairah seks kalian akan menurun ketika kalian kekurangan tidur.
Kemarin ada orang yang datang pada saya, jadi dia mengaku setelah dia menderita insomnia, dia sudah mulai jarang mendatangi istrinya. Ya karena jelas ada hormon yang terganggu di sana. Ketika hormon seksualnya terganggu, maka libido dan keinginan untuk berhubungan seksual pasti akan menurun, sehingga ya keharmonisan rumah tangga jadinya terganggu kan. Sebenarnya masih banyak lagi sih dampak yang akan kalian dapatkan ketika kalian kekurangan tidur. Tapi 5 hal yang tadi itu sebagian besar kalian akan mengalaminya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya supaya kita terhindar dari insomnia? Ataupun mungkin kalian saat ini sudah insomnia. Yang pertama, batasi jam makan di malam hari. Jangan makan dengan porsi besar sebelum kalian akan tidur. Misalkan kalian tidur 1 jam lagi, berarti sekarang kalian nggak boleh makan lagi. Karena ketika kalian tidur dengan kondisi perut penuh, itu asam lambung akan naik dan otomatis ketika kalian tidur, itu pasti akan sangat terganggu. Karena dadanya akan terasa panas. Kemudian hindari juga minum kafein sebisa mungkin setelah maghrib. Karena kafein akan membuat kalian melek sepanjang malam. Idealnya, jarak antara makan dengan tidur adalah 3 jam. Jadi kalau bisa kalian beri jarak setelah kalian makan, 3 jam baru kalian boleh tidur. Tips yang kedua adalah tidur dan bangun di jam yang sama. Tubuh kita itu punya jam biologis tubuh teman-teman, atau namanya adalah ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini yang mengatur tubuh kita secara biologis dalam waktu 24 jam. Salah satunya adalah mengatur kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Kalau ritme sirkadian kalian masih normal, jam 9 malam harusnya kalian sudah ngantuk. Ini adalah ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian ini akan mengatur tubuh kalian secara biologis dalam waktu 24 jam. Dan kalau kalian lihat di sini, jam 21 atau jam 9 malam itu adalah waktu terbaik untuk kalian tidur. Karena di jam 9 malam ini adalah dikeluarkannya atau disekresikan hormon melatonin yang berperan untuk membuat kita tertidur atau ngantuk. Karena hormon melatonin adalah hormon yang berpengaruh terhadap kualitas tidur kita. Jadi kalau kalian baru ngantuk jam 12 malam atau jam 1 malam, fix berarti ritme sirkadian kalian udah terganggu. Karena itu udah nggak beraturan lagi waktu tidur kalian. Kadang tidur jam 1 malam, kadang jam 11 malam, kadang bahkan jam 3 malam. Jadi cara terbaik untuk mengembalikan jam tidur kita kembali seperti semula adalah tidur dan bangun di jam yang sama. Usahakan kalian itu tidur jam 9 malam atau paling telat adalah jam 10 malam. Kemudian kalian bangun ketika subuh. Ya mungkin jam 4 atau jam setengah 5. Jadi ketika kalian terapkan hal seperti itu, maka siklus tidur kalian akan kembali baik seperti sedia kala. Tips yang ketiga adalah batasi jam tidur siang kalian. Ada banyak yang berpikir begini, saya jam tidur malamnya berkurang, jadi saya ganti waktu siang. Jadi tidur siangnya bisa sampai 2 jam sampai 3 jam. Sebenarnya itu nggak berguna teman-teman. Kalau tidur siang kalian kebanyakan, yang ada adalah malah membuat siklus tidur kalian di malam hari itu malah jadi terganggu, karena jadi berantakan jadinya. Kalau memang di siang hari kalian harus tidur, nggak apa-apa, tidurnya itu 30-60 menit, nggak boleh lebih daripada itu. Karena kalau kebanyakan, malah yang ada malamnya nanti kalian nggak ngantuk lagi. Tips yang keempat adalah ciptakan lingkungan yang nyaman untuk kalian tidur. Pastikan tempat tidur kalian atau kasur kalian itu hanya dipakai untuk tidur, bukan untuk dipakai untuk pekerjaan yang lainnya. Kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu yang lainnya, silakan lakukan di tempat lain, tapi jangan di atas kasur. Supaya kita terbiasa bahwa kasur itu memang hanya untuk tempat tidur. Ketika kita berbaring di atas kasur, maka ya dengan sendirinya kita akan terstimulasi untuk tidur. Singkirkan juga benda-benda keras dari atas kasur. Ya, jadi kalian nggak boleh naruh buku, laptop, handphone sekalipun di atas kasur. Lebih baik kalau misalkan kalian tidur, itu sediakan meja kecil di samping kasur kalian untuk meletakkan handphone kalian di sana. Karena radiasinya dan sinar handphone itu akan membuat siklus kita pun jadi terganggu pas malamnya. Termasuk suhu kamar juga harus diperhatikan ya. Jangan terlalu dingin atau jangan terlalu panas. Jadi yang sedang-sedang saja yang membuat kalian itu nyaman untuk tidur. Dan tips yang terakhir yang kelima adalah olahraga yang rutin. Ternyata berolahraga itu akan membantu kita untuk tidur nyenyak di malam harinya teman-teman. Karena setelah berolahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin. Ya, hormon tidur yang saya bilang tadi, yang akhirnya malamnya itu akan tidur kita akan lebih nyenyak karena di siang harinya sudah keluar hormon melatonin. Tapi jangan juga olahraga beratnya sebelum tidur ya. Karena ketika kita olahraga, itu akan keluar hormon adrenalin. Dan hormon adrenalin itu akan memicu stamina kita dan membuat kita semangat. Sehingga kita terjaga dan akan sangat tidak mudah untuk membuat kita tertidur setelah kita berolahraga berat sebelum tidur. Kalau olahraga ringan sih, ya masih bisa ditoleransi lah. Asalkan bukan olahraga berat.
Oke teman-teman, itu saja 5 tips yang bisa saya bagikan untuk kalian mencegah dan mengatasi insomnia. Mudah-mudahan 5 tips yang tadi bisa kalian praktekkan dan istiqomah sehingga kalian siangnya bisa lebih produktif dan energik. Kalau kalian punya pertanyaan terhadap topik kita kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kita kali ini. Dan follow juga Instagram saya, @fikrihamdi2 untuk konten-konten kesehatan lainnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dalam video kali ini sangat membantu untuk kalian gimana caranya kalian bisa meningkatkan usahakan di atas kasur kalian itu tidak dilakukan Oke kalian Dampak yang keempat adalah kekurangan sistem imun. Dan semoga dengan 5 tips yang saya bagikan tadi bisa membuat hidup kalian lebih berkualitas lagi siangnya, dan malamnya tidur kalian pun lebih beraktivitas. Kok lebih